Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-41 di channel Sua Malam. Thank you ya buat teman-teman yang selalu nonton Sua Malam. Thank you buat teman-teman yang udah nge-follow TikToknya Sua Malam, karena banyak juga konten-konten baru, konten-konten fresh yang gua upload ke sana ya. Dan mudah-mudahan sih ke depannya bisa gede juga baik TikTok ataupun YouTube-nya Sua Malam. Dan itu juga pasti dengan kontribusi dan support dari kalian semua. So thank you in advance guys. Malam ini gue mau nyeritain sebuah kisah yang unik. Kayaknya belum pernah gue dapetin kisah unik kayak gini selama prosesnya Sua Malam ya di YouTube. Dan cerita ini lucunya tuh gue dapetin dari seorang temen kantor yang baru banget gua kenal juga nih. Jadi kayak berapa hari yang lalu, masih di minggu ini juga. Kalau ini tayangnya kapan ya? Ya sekitar 1-2 minggu sebelum cerita ini kalian tonton lah ya di YouTube. Itu gua baru habis visit ke cabang kantor gua yang lain dan kenal sama seorang karyawan di sana. Terus kita ada satu project gitu yang kita lakuin berdua. Akhirnya punya waktu untuk ngobrol-ngobrol cukup panjang. Kita ngobrol-ngobrol masalah ini itu sampai akhirnya menjurus ke horor. Dan baru ketahuan juga ternyata dia juga salah satu penonton Sua Malam juga gitu kan ya. Dan akhirnya dia nyeritain ke gua sebuah cerita yang dialamin sama keluarganya puluhan tahun yang lalu. Dan dampaknya itu masih dirasain sampai detik ini sama keluarganya si temen kantor gue ini. Nah sebenarnya si temen kantor gue ini nggak minta namanya buat disamarin. Cuman gue tetap mutusin untuk nyamarin nama lokasi persis sama pokoknya semua tokoh yang ada di cerita ini gue samarin. Soalnya agak cukup sensitif juga. Dan orang-orang yang ada di cerita ini itu masih ada kebanyakan ya sampai sekarang. Dan takutnya kalau misalnya mereka nonton dan mereka ngerasa gak nyaman dengan apa yang kita sampaikan, ya intinya boleh hindarin hal-hal yang gak diinginkan lah ya. Karena ini cukup sensitif guys, dan masih berlangsung sampai detik ini. Nah kita sebut aja si teman gua ini cewek ya, kita sebut aja namanya Melanie. Melanie ini keturunan Betawi asli ya. Dan keluarganya dulu itu tinggal di daerah Kebayoran sana. Nah kejadian ini tuh bermula dari lama banget nih sebenarnya nih, dari tahun 70-an. Jadi si Melanie ini belum lahir waktu itu. Plotnya ini sebenarnya waktu zamannya ibunya Melanie itu masih remaja, masih SMA. Berarti harusnya masih umur belasan ya. Nah, jadi ceritanya gini. Ibunya Melanie itu tinggal di daerah Kebayoran. Itu tinggal serumah sama orang tuanya, bapak ibunya ya, sama 2 orang saudaranya. Jadi ibunya Melanie ini anak kedua dari 3 bersaudara. Dan 3-tiganya itu cewek. Ibu bapaknya masih ada di situ. Dan karena ini rumah Betawi gitu ya, kadang-kadang mereka juga banyak sepupu-sepupu saudara jauh yang ikut tinggal di situ juga untuk beberapa waktu, terus nanti baru keluar lagi. Intinya itu sebuah rumah yang hidup lah ya, rumah yang hidup, rumah yang rame, dan semuanya itu normal. Nah sedikit tentang ibunya Melanie. Halah ribet. Kakek neneknya Melanie. Nah, neneknya Melanie waktu itu, neneknya Melanie itu seorang juragan tanah atau juragan properti gitu ya. Mungkin bukan juragan sih lebih tepatnya, karena itu bukan bisnis utamanya dia, tapi namanya orang Betawi ya. Kalau misalnya ada duit lebih, biasanya duit itu diinvestnya atau dilariinnya itu buat beli tanah atau buat beli rumah. Ya kan, siapa tahu suatu saat bisa dijual lagi, atau at leastnya dipakai sama keluarga lah gitu, dan ngumpulin aset buat jadi warisan gitu kan ya.
prinsipnya orang zaman itu ya, zaman bahula itu. Nah, si neneknya Melanie ini emang udah punya banyak banget rumah dan cukup hobi lah ya. Kalau ada duit lebih, dia beli rumah di kampung ini. Ada duit lebih, beli rumah lagi di kampung sana. Pokoknya ada duit gak kepake, beli rumah kayak gitu. Kebetulan waktu itu si keluarganya Melanie ini itu punya tetangga di sebelah kanan, yang sebenarnya tetangganya ini juga punya hobi yang sama neneknya Melanie, yaitu beliin rumah. Nah, rumah persis yang jadi tetangga sebelah kanannya mereka itu punyanya dia. Kita anggap aja namanya Pak Dul ya. Nah, jadi rumah yang sebelah kanan ini, tetangga persisnya keluarganya Melanie, itu tuh memang rumahnya Pak Dul. Secara keabsahan itu rumahnya dia. Tapi rumah itu nggak ditempatin sama si Pak Dul, karena si Pak Dul ini sebenarnya punya rumah di kampung sebelah, rumah aslinya dia. Cuman mungkin sewaktu-waktu dia ngeliat rumah yang di sebelah kanannya keluarganya Melanie ini prospeknya bagus untuk dibeli gitu ya, dan akhirnya dibeli cuman gak ditinggalin. Akhirnya jadilah rumah itu rumah kosong. Intinya keluarganya Melanie waktu itu tinggal di satu rumah yang punya tetangga rumah kosong. Itu berjalan cukup lama, beberapa bulan atau beberapa tahun gitu. Nah, si neneknya Melanie ini kenal sama si Pak Dul ini ya, dan kadang mereka juga memang suka bertukar informasi soal rumah-rumah kosong yang bisa dibeli gitu, atau tanah-tanah yang bisa dibeli. Ya namanya hobinya sama gitu kan. Kayak tiba-tiba mereka ngumpul, ketemu di satu warung, terus nanti kasih informasi, di sana ada rumah yang bisa dibeli, lo mau nggak gitu. Ya kayak gitulah. Dan keluarga mereka juga udah paham lah gitu, oh emang rumah di sebelah kanan ini kosong karena emang si Pak Dul baru beli dan emang belum ada yang nempatin. Karena biasanya Pak Dul ini ngontrakin rumah-rumahnya dia yang dia beli dan gak ditempatin. Cuman ini udah berjalan cukup lama, emang belum ada penghuninya. Sampai suatu waktu, beberapa bulan atau 1-2 tahun setelah si rumah ini dibeli sama si Pak Dul, tiba-tiba adalah satu keluarga yang tinggal di rumah itu. Nggak dijelasin ke gua sama si Melanie ya, atau gua juga lupa nanya ke si Melanie, si keluarga ini tuh terdiri dari berapa orang dan role-nya mereka di keluarga itu apa aja. Yang jelas ada satu keluarga yang tinggal di rumah itulah, di rumah sebelah kanannya mereka ini. Cuman si neneknya Melanie atau anggota keluarga yang lain di keluarganya Melanie itu nggak ada yang kenal satupun sama keluarga yang tinggal di sebelah kanannya mereka ini. Biasanya kan kalau misalnya Pak Dul punya rumah, beli rumah di kampung itu, terus dikontrakin, ntar yang ngontrakin ya orang-orang sekitar situ juga gitu. Tapi ini mereka nggak kenal, jadi kayaknya ini orang pendatang yang entah dari mana datangnya. Ya mereka diemin aja gitu, normal-normal aja, walaupun nggak pernah ada tegur sapa ya. Mereka juga nggak pernah memperkenalkan diri secara formal gitu ke rumahnya si keluarganya Melanie ini. Cuman ya udah dibiarin aja. Makin kesini tuh makin kelihatan kalau ini orang kok kayak apa ya, nggak berusaha berbaur di kampung itu, karena kayak mereka sendiri-sendiri aja gitu, kayak hidup sendiri di rumah itu. Akhirnya usut punya usut, mungkin pas neneknya Melanie ketemu lagi sama si Pak Dul ya, nanya-nanya ini orang siapa sih yang tinggal. Kebukalah sebuah fakta bahwa sebenarnya orang yang tinggal di rumah itu bukan pengontrak, bukan penyewa. Jadi kayak mereka tiba-tiba ngelihat rumah kosong terus tinggal di situ. Nah kaget kan si neneknya Melanie, kayak kok lu biarin sih mereka tinggal di rumah lu gitu kan. Rumah kosong sih tapi kan emang rumah lu gitu, masa mereka tiba-tiba tinggal di situ. Nah dari penjelasannya Pak Dul, sebenarnya Pak Dul itu udah nge-confront mereka, dan mereka udah ngejelasin kalau ya emang mereka gak ada tempat tinggal. Akhirnya entah mungkin emang Pak Dulnya terlalu baik atau terlalu tajir, gue gak ngerti juga, si Pak Dul ini ngebiarin mereka untuk tinggal di sana. Ya hitung-hitung itu rumah ada yang ngejagain, ada yang ngebersihin, sampai akhirnya suatu hari nanti rumah itu mungkin ada yang ngontrak atau ada yang beli.
Dan si Pak Dul pun udah sounding tentang hal itu ke si tetangga itu, ke si orang yang keluarga yang tinggal di rumah itu gitu. Udah disounding, ntar yaudah bapak ibu nggak apa-apa tinggal di sini, cuman ntar kalau misalnya ada orang yang mau ngontrak bayar ke saya, atau misalnya ada yang mau beli, bapak sama ibu harus keluar ya. Oh iya pak, nggak apa-apa, makasih ya udah kasih kita tinggal di sini, kayak gitulah. Oh oke. Pernyataan atau penjelasan dari si Pak Dul tuh diterima aja tuh sama neneknya Melanie. Cuman tetap dianggap aneh aja gitu. Masa mau ngasih orang tinggal di rumah dan gratis gitu aja gitu ya. Gue juga sih nggak mau ya kayak gitu. Kalau gue punya rumah, ya kan kita nggak tahu asal usulnya juga. Kalau mungkin ditempatin sama keluarga atau kerabat dekat, ya udahlah ya gitu, nggak apa-apa. Ini kan orang asing gitu kan, agak aneh juga. Sampai waktu terus berjalan, entah gimana ya, mungkin si neneknya Melanie ini mulai ngerasa nggak nyaman nih punya tetangga yang mereka nggak tahu asal usulnya, mereka nggak tahu kepribadiannya kayak gimana karena nggak baur juga. Terus mereka harus tinggal samping-sampingan, pakai banget gitu, bener-bener cuman berbatasan sama tembok pagar doang gitu kan, kayak yang kurang nyaman lah mungkin. Karena kan mereka biasanya orang Betawi ya, berbaur ya gitu ke tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kiri, tetangga kanan nggak berbaur, jadi agak nggak nyaman. Nah waktu itu ada momen yang pas karena si neneknya Melanie ini punya duit lebih nih yang bisa di spare, plus waktunya cocok juga karena anak-anaknya neneknya Melanie atau ibu dan tante-tantenya si Melanie ini udah pada beranjak dewasa. Jadi waktu itu anak pertamanya itu udah menikah. Jadi kakaknya ibunya Melanie itu udah nikah, dan dia sama suaminya tinggal di rumah itu juga barengan sekeluarga. Terus si ibunya Melanie dan tantenya Melanie yang paling kecil itu udah SMA. Jadi udah bisa dibilang dewasa lah sebenarnya, harus punya privasi sendiri. Akhirnya kepikiran lah sama neneknya si Melanie, gimana kalau seandainya rumah yang di sebelah kita beli aja dari Pak Dul, abis itu kita borbok nih, kita satuin rumah ini sama rumah sana jadi rumah yang lebih gede, supaya kita bisa buat kamar-kamar baru buat kalian tinggal masing-masing gitu, supaya kalian punya privasi masing-masing, tapi kita masih tetap tinggal di satu atap sebagai keluarga Betawi. Make sense pemikirannya, itu make sense banget. Gue pun pas diceritain kayak, oh iya bener, why not gitu kan. Agak seret guys, minum dulu ya. Singkat cerita, omongan pun dibuka nih dari neneknya Melanie ke si Pak Dul, disamperin lah, Pak Dul, itu rumah gimana? Udah ada yang tawar atau belum untuk dibeli atau untuk dikontrak gitu? Belum sih bu. Kenapa? Ibu mau beli gitu? Iya saya mau beli. Oh serius bu? Iya saya mau beli. Saya mau bangun untuk tempat tinggalnya anak-anak saya, karena kan udah pada gede-gede ya, intinya kayak gitulah ya, percakapan kayak gitu. Dan akhirnya si Pak Dul pun dengan senang hati gitu kan, udah silakan, karena udah kenal dekat juga sama si neneknya Melanie ini ya. Mereka akhirnya tawar-menawar, dan singkat cerita terjadilah sebuah transaksi di situ. Gua nggak tahu itu notaril atau enggak ya, intinya terjadilah sebuah jual beli di situ ya, jual beli properti. Dibayarlah itu properti. Terus dari situ sebenarnya agak inconvenient juga buat keluarganya Melanie, karena dari sisi Pak Dulnya langsung ngelepas, oke bu, ini surat-surat rumahnya, ini langsung jadi rumah ibu ya. Kalau misalnya mau dirombak atau segala macem, langsung disuruh pergi aja orang yang tinggal di situ. Intinya si Pak Dul tuh langsung lepas gitu kayak, ya udah tuh orang diusir aja, intinya kayak gitu. Wah rada nggak enak juga kan neneknya Melanie tuh, ngusirnya gimana ya? Tapi mau nggak mau kan, akhirnya disamperin lah mereka, dikasih tahu keluarga tersebut ya yang tinggal di rumah itu, Pak Bu, ini rumahnya kita sudah beli dari Pak Dul, dan mohon maaf ini rumahnya mau kita rombak, mau kita renovasi karena buat tinggal anak-anak saya, kata neneknya Melanie nih ke mereka.
Tapi mereka tuh kayak yang Bu, kita minta waktu ya, kita mundur ya, karena kan kita belum ada tempat tinggal lain. Oh ya udah, silahkan, dikasih lah waktu. Tapi sampai tengah waktu yang dikasih, mereka masih belum keluar juga. Disamperin lagi, diomongin lagi, Pak, gimana, udah bisa keluar belum? Ini kita mau mulai rombak loh gitu. Bentar ya Bu, gitu terus, tarsok mulu. Dan itu tuh sampai berjalan berbulan-bulan. Mereka tuh intinya nggak keluar. Dari yang mereka diminta baik-baik sampai udah mulai ngotot-ngototan antara mereka sama si keluarganya Melanie ini. Mereka tuh ikut ngotot juga, kayak kita tuh udah lama di sini Bu, kita belum bisa keluar. Emang Ibu mau ngebiayain kita buat keluar? Segala macem lah, omongan-omongan gak enak kayak gitu. Jadi ya dilema juga ini, aduh ini gimana ceritanya ya, rumahnya kita udah beli tapi gak bisa kita apa-apain. Namanya orang Betawi ya, omongan sama rumor-rumor tuh cepet lah itu nyebarnya ya. Sampai warga kampung tahu tuh perkara itu, kalau misalnya orang yang tinggal di rumah itu gak mau kabur segala macam ya, gak mau cabut. Akhirnya pas lagi ngumpul-ngumpul sore gitu sama tetangga-tetangga, keluarlah nih bisikan-bisikan tajam gitu ya dari para tetangga, temen-temen nongkrongnya si neneknya Melanie ini yang ngomong, udah Bu, gak usah minta izin, itu kan rumah udah rumah punya Ibu, gak usah diusir pelan-pelan. Emang mereka ngeyel, langsung aja, langsung dirombak aja, langsung dijebol aja temboknya. Ntar kalau mereka nggak nyaman juga mereka keluar sendiri. Di situ awalnya neneknya Melanie mikirnya agak jahat juga ya, cuman kayak udah dikasih keringanan tapi merekanya kok ngelunjak, kok nggak keluar gitu. Akhirnya terbesitlah niat untuk ngikutin saran dari tetangga-tetangganya itu. Singkat cerita, beneran aja si neneknya Melanie akhirnya manggil beberapa tukang dibayar untuk mulai ngebobol rumah itu. Jadi entah waktu sore atau waktu malam gitu ya, itu tiba-tiba aja tuh pagarnya dulu pertama dibobol, terus tiba-tiba tembok sampingnya dibolongin, entah tembok belakangnya dibobol, atapnya dicabutin satu persatu, dikit hari demi hari gitu kan. Sampai beberapa kali sempet adu cekcok juga nih antara Melanie sama keluarga yang tinggal di rumah itu. Cuman ya namanya itu rumah makin lama makin abis dibobol-bobolin terus ya. Akhirnya mau gak mau, dengan kondisi yang sangat gak mengenakan dan sangat tidak baik-baik saja, akhirnya mereka cabut. Mereka keluar dari rumah itu ya dengan sumpah serapah yang keluar dari mulutnya mereka lah gitu ya, dengan semua ketegangan yang terjadi gitu. Tapi akhirnya mereka keluar juga. Di situ keluarganya Melanie, terutama neneknya Melanie tuh udah bisa bernafas lega gitu, kayak akhirnya nih keluarga keluar juga. Akhirnya kita bisa ngelanjutin renovasi rumah ini gitu kan. Wah, tenang nih mereka. Segitu aja ceritanya? Ya enggak lah. Nah, itu justru jadi awal mulanya dari teror yang mereka alami. Suatu hari keluarganya Melanie ini lagi adem ayem, lagi malam-malam ngumpul di rumah, di ruang tengah gitulah ya, ngobrol-ngobrol segala macam, ngegosip lah ya, namanya orang Betawi. Tiba-tiba serempak mereka semua ya, termasuk ibunya Melanie, serempak ngedengerin suara ledakan yang kencang banget persis di atasnya mereka, yang kedengarannya seolah-olah cuman beberapa senti atau mungkin maksimal 1 meter dari atas atapnya mereka. Dar gitu gede. Dan ada sedikit guncangan juga. Mereka kaget dong. Astagfirullahaladzim, apaan tuh suara ledakan? Nah, suaminya anak pertamanya nenek Melanie, aduh kayak mana ngomongnya ribet. Harusnya dari awal gue kasih nama semua tuh tante-tantenya Melanie ya. Gue harap kalian ngerti lah. Suaminya dari kakaknya ibunya Melanie itu langsung ke depan, tanpa pikir panjang dia langsung ngebuka pintu, jegrek gitu. Dia buka pintu, dan pas dia buka pintu langsung ada angin kenceng yang berhembus masuk ke dalam. Di situ mereka nggak mikir yang aneh-aneh, mereka cuma langsung keluar,
ngecek ke arah rumah, ke arah atap, tadi ada apaan ya, ada kembang api atau ada apaan gitu, kok ada suara ledakan gede banget, tapi nggak ada apa-apa. Mereka akhirnya nanya-nanya ke tetangga, tadi dengar suara ledakan nggak, tadi ada yang ngeliat ledakan nggak? Dan semua tetangga yang ditanyain itu nggak dengar apa-apa, padahal ledakan itu kenceng banget dan mereka semua serumah itu nggak dengar. Cuman karena nggak dapat konfirmasi apa-apa, nggak dapat validasi apa-apa dari tetangganya, ya udah mereka kayak, oh bukan apa-apa kali, tahu deh apaan deh, bodo amat lah gitu. Akhirnya mereka balik lagi tuh ke rumah. Tanpa mereka sangka-sangka, momen itu jadi bener-bener pembuka teror di keluarganya mereka. Nah, terornya tuh kayak gimana? Terornya tiba-tiba muncul setan serem gitu nakut-nakutin mereka? Enggak. Terornya itu lebih eksplisit dari itu. Terornya itu ngeganggu dan ngehancurin keluarganya mereka perlahan-lahan. Dimulai dari anak pertamanya neneknya Melanie atau tantenya Melanie yang paling tua, yang udah nikah tadi. Tantenya yang udah nikah ini, aduh susah ya, kita anggap aja Tante Tuti deh. Nah, si Tante Tuti ini itu kan udah nikah dan tinggal di rumah yang sama ya sama neneknya Melanie. Itu pernikahan mereka selama ini itu selalu adem ayem. Si Tante Tuti ini kepribadiannya bagus, kepribadiannya baik. Si suaminya juga nggak muluk-muluk dan nggak aneh-aneh. Jadi bener-bener baik lah. Perkawinan mereka tuh nggak, hampir bisa dibilang nggak ada masalah. Kalaupun ada ketegangan ya cuman cekcok kecil aja, masalah-masalah kecil sehari-hari. Nggak ada hal yang serius, nggak pernah ada. Bahkan si neneknya Melanie ini pun taunya ya mereka berdua ini pengantin baru yang saling sayang, dan emang mereka juga kepribadiannya dua-duanya bagus, dan mereka juga, bahkan si suaminya ini juga baik ke mertuanya juga baik banget ke dia gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Tapi semenjak suara ledakan itu muncul, entah dari mana asal muasalnya, nggak ada angin, nggak ada hujan, keluarganya Tante Tuti ini jadi sering banget berantem. Si Tante Tuti sama suaminya tuh suka tiba-tiba berantem, ribut, saling bentak, saling ngeluarin sumpah serapah, ngebanting-bantingin barang untuk alasan perkelahian yang kadang nggak make sense, alasan yang terlalu kecil lah untuk jadi alasan berantem. Dan itu tuh konstan, hampir setiap hari mereka berantem. Di situ neneknya Melanie ini mulai bingung, nih orang berdua kenapa sih biasanya adem ayem kok tiba-tiba kayak gini? Ya namanya mereka tinggal satu rumah satu atap, ya suasana jadi nggak enak lah. Mereka jadi kayak awkward sendiri, bingung mau ngapain. Yang tadinya bercanda-bercanda enak ngobrol tiap malam ya jadi nggak bisa lagi, gara-gara ada ketegangan di antara Tante Tuti sama suaminya sendiri. Bingung semuanya orang di situ. Belum selesai mereka dibingungin sama fenomena si dua orang yang tiba-tiba saling benci ini kelihatannya, padahal suami istri ya. Si neneknya Melanie jatuh sakit. Awalnya cuman kayak demam biasa, terus lemas, pusing, mual-mual, ya sakit-sakit biasa lah. Dikasih obat dari warung nggak ngaruh. Akhirnya ya mereka bawa lah nih anak-anaknya sama suaminya neneknya Melanie, kakeknya Melanie, itu bareng-bareng ngebawa lah ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, anehnya kata dokternya ibu ini baik-baik aja, nggak ada sakit, paling cuman lemes, kecapean. Akhirnya cuman kayak dikasih vitamin aja udah sama antibiotik. Pulang ke rumah diminum, ya nggak ngaruh juga. Akhirnya dibawalah ke tempat-tempat tradisional, ke tempat-tempat alternatif. Dikasih jamu ini, dikasih jamu itu, ramuan ini, ramuan itu, dipijat, diurut segala macem, tetep nggak ngaruh. Malah makin lama, makin hari itu makin turun kondisinya. Udah dua nih kejadian. Anak pertamanya si neneknya Melanie ribut mulu sama suaminya. Neneknya Melanie jatuh sakit. Tiba-tiba si anak ketiganya, tantenya Melanie yang paling kecil, anggap aja namanya Tante Rina. Si Tante Rina ini malah jadi jarang pulang ke rumah.
Karena usut punya usut, ternyata dia baru punya pacar baru. Dia ini masih SMA ya, sekitar kelas 1 SMA lah gitu. Dia tuh punya pacar baru dan malah lebih sering keluar rumah. Bukannya stay di rumah, belajar, ngebantu ngerawatin neneknya, malah dia keluar mulu kelayapan. Wah, keluarga makin kesel kan. Udah pusing sama neneknya sakit, pusing sama ini suami istri yang berantem mulu. Ditambah lagi nih bocah kemana nih keluar terus. Wah, udah berantakan tuh rumah. Gak lama akhirnya si Tante Tuti tadi ya, si Tante Tuti sama suaminya mungkin ngerasa gak enak atau gimana. Akhirnya mereka mutusin untuk keluar dari rumah itu, ngontrak di tempat yang lain. Akhirnya di rumah itu tinggal sisa nenek kakeknya Melanie sama ibunya Melanie sama Tante Rina. Gak lama berselang, kondisi kesehatan neneknya Melanie itu makin lama makin buruk. Makin lemas aja gitu dia, kayak berdiri aja susah. Makin pusing lah keluarga yang tinggal di situ. Kakeknya Melanie, ibunya itu makin pusing. Sementara si Tante Rina ini makin jarang pulang, pacaran mulu dia. Sampai suatu hari dia bikin geger serumah. Karena tiba-tiba dia pulang bawa pacarnya dan ngenalin pacarnya ke keluarganya. Lo tahu siapa pacar yang dimaksud? Pacarnya itu sebut aja namanya Mas Tono. Nah, siapa Mas Tono ini? Mas Tono itu adalah anaknya, anak laki-laki tertua dari keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah sebelah kanannya rumah mereka. Jeng-jeng momen banget tuh buat keluarganya, kayak kok lu pacaran sama dia sih? Lu tahu keluarga dia tuh bermasalah sama keluarga kita. Lu tahu kita sering ribut sama dia dulu, kok sekarang lu malah pacaran sama dia gitu. Nah, dan sifatnya si Tante Rina ini itu malah kayak lebih berpihak ke cowoknya, ke pacarnya. Kayak apaan sih ngomong aku sayang sama dia segala macem, dan malah makin sering keluar dari rumah dan jalan sama si Mas Tono ini gitu, sama si Tono ini. Jadi dia kayak lebih mentingin si Tono ini ketimbang keluarganya sendiri. Makin mumet lagi tuh orang rumah. Si ibunya Melanie makin pusing, kakeknya Melanie makin pusing, neneknya makin drop keadaannya gara-gara itu. Sampai level dimana sakitnya tuh mulai kayak ngekhawatirin banget. Mohon maaf ya, ini dari keterangan Mbak Melanie langsung nih. Si neneknya tuh sampai sering ngeluarin darah kental yang gumpalan gede-gede itu dari anusnya. Dan itu sering banget, kayak hampir tiap hari. Itu kan kayak, aduh ini sakit apaan ya? Gua pun sekarang masih nggak tahu itu sakit apaan yang bisa kayak gitu. Dan akhirnya karena mereka panik ya dibawa ke dokter lagi. Dan pas dibawa ke dokter, darah itu gak keluar. Dan begitu dicek, lagi-lagi dokternya selalu bilang ini normal-normal aja, gak ada yang salah. Akhirnya mereka mutusin untuk bawa ke orang pintar, cari orang pintar yang paling hebat lah gitu, yang tersohor, yang terkenal. Dicek-cek segala macam, dan kata orang pintarnya, Bu, ibu ini dan termasuk keluarganya ibu itu lagi diserang. Ibu ini lagi diserang sama diserang pakai santet dan serangan makhluk-makhluk halus. Masalahnya adalah serangannya ini atau makhluk halusnya ini, jin yang dipakai untuk santet ini, itu terbilang cukup kuat, bahkan sangat kuat. Dan saya akuin dengan kemampuan saya sendiri itu nggak bisa menyelesaikan masalah ibu. Saya minta ibu banyak berdoa, banyak berikhtiar, semoga dapat pertolongan dari Gusti Allah gitu. Semoga dapat pertolongan dari Tuhan. Dan nggak cuma satu orang pintar aja. Mereka pergi ke dukun 1, dukun 2, dukun 3, ustadz 1, ustadz 2, ustadz 3, udah bodo amat itu ilmu putih atau ilmu hitam yang dipegang sama orang pintar itu, didatengin semuanya. Dan pernyataan mereka semua selalu sama. Kalau keluarga mereka lagi diserang santet, dan santetnya itu terlalu kuat untuk bisa mereka tangkal, untuk bisa mereka musnahin.
Akhirnya mereka cuma bisa kayak pusing-pusing sendiri, berserah diri, tapi kayak nggak tahu juga mau ngapain gitu buat ngatasin ini. Sampai akhirnya terjadilah tragedi yang cukup menyedihkan. Si neneknya Melanie akhirnya nggak kuat hidup lagi dan tutup usia dengan kondisi yang sakit-sakitan itu. Akhirnya meninggallah neneknya Melanie, dan akhirnya di rumah itu tinggal kakeknya Melanie, ibunya Melanie yang waktu itu masih remaja ya, masih SMA, dan si Tante Rina, anak terkecil dari nenek kakeknya Melanie gitu ya. Mereka masih dalam kondisi berkabung gitu, masih pusing, ditambah lagi dengar kabar dari si Tante Tuti itu masih sering ribut juga sama suaminya, dan ini si Tante Rina juga masih sering keluar sama pacarnya gitu, lebih mentingin pacarnya. Tiba-tiba muncul halilintar baru lagi nih di keluarganya mereka. Tante Rina pulang ke rumah dengan kondisi yang cukup hancur juga mentalnya, cukup tergoncang, ngasih kabar ke orang rumah, ke bapaknya dan ke kakaknya gitu berarti ya, kalau dia itu lagi hamil. Jadi si Tante Rina ini dihamilin sama Tono, padahal si Tante Rina ini masih kelas 1 SMA. Wah, murka lah keluarganya, sedih juga iya, hancur juga iya, tapi mungkin masih dengan mindset orang pada saat itu juga ya, pada zaman itu, mau gak mau akhirnya mereka harus rela gak rela ngerestuin hubungannya Tante Rina dengan si Tono ini, dan akhirnya mereka dinikahin. Setelah dinikahin pun Rina langsung dibawa sama Tono keluar untuk tinggal sama Tono dan keluarganya. Makin hancur keluarganya si Mbak Melanie ini ya, si Melanie ini. Di rumah itu tinggal sisa ibunya Melanie yang masih SMA itu, sama bapaknya ibunya Melanie, kakeknya Melanie berarti. Sampai akhirnya mereka tinggal ngejalanin hidup berdua aja. Waktu berjalan akhirnya ibunya Melanie lulus sekolah, akhirnya menikah, temu pasangan ya, ketemu jodoh, dan akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan, yang itu adalah si Melanie ini, si temen kantor gua ini yang nyampein cerita ini ke gua. Nah, mereka masih tinggal di rumah yang sama, dengan kondisi rumah sebelah kanan itu yang dibeli sama neneknya Melanie itu masih ada di situ karena belum sempat selesai dirombak ya, dan gak ada yang huni, terbengkalai aja kayak gitu. Cukup lama kehidupan di rumah itu sempat nggak terusik karena si neneknya Melanie kan udah meninggal, terus si Tante Tuti juga udah keluar sama suaminya tinggal di tempat lain, begitu juga sama si Tante Rina. Jadi rumah itu sempat adem ayem nih, nggak ada masalah apa-apa, sampai akhirnya si Melanie ini sendiri lahir dan mulai tumbuh dan tinggal di rumah itu ya. Ternyata ini sebenarnya si Melanie cerita ke gua, dia tuh nggak ingat apa-apa soal ini, tapi dia dapat cerita ini dari ibunya. Dulu pas Melanie masih kecil, dia itu ternyata mungkin ya lebih sensitif mata sama batinnya, dan dia tuh jadi sering ngelihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata di rumah itu. Ini sering banget Melanie lagi main sendiri atau lagi main sama orang tuanya malam-malam, tiba-tiba dia bakal nunjuk ke satu sudut rumah terus ngomong, "Bu, di situ ada ibu-ibu," gitu. Padahal gak ada siapa-siapa. Kadang-kadang dia suka ketahuan ngobrol sendiri sama ibunya, terus ditanyain, "Melanie, kamu lagi ngobrol sama siapa?" "Oh, ini tadi ada ibu-ibu." Selalu yang disebutnya tuh sosok ibu-ibu. Cuman karena waktu itu Melanie masih kecil, dia itu belum bisa menjelaskan sosok yang dia lihat itu detailnya, penampakannya itu kayak apa. Yang jelas ya berarti itu sosok perempuan gitu kan, karena dia manggilnya ibu-ibu. Sering juga beberapa kali, ini yang agak cukup membahayakan. Jadi di rumah sebelah kanan itu, rumah yang mau direnov itu, di dalamnya itu ada
bagian belakang ya, itu ada sumur kerekan. Tahu kan teman-teman ya, sumur kerekan, sumur galian gitu yang pakai kerek, pakai katrol. Beberapa kali orang tuanya Melanie ini kebingungan malam-malam karena Melanie tiba-tiba hilang, nggak ada di rumah. Sampai mereka akan keliling rumah sampai luar nyari-nyari Melanie, sampai akhirnya masuk ke pekarangan sebelah kanan itu, di rumah sebelah kanan itu, dan nemuin Melanie itu lagi merangkak atau lagi jalan menuju ke sumur itu. Bahkan beberapa kali mereka nemuin Melanie-nya tuh udah deket, udah mepet banget sama sumur dan kayak mau nyemplung ke dalam sumur itu. Dan itu mereka udah anggap, aduh ini bahaya banget, ini gimana ya. Sampai akhirnya mereka ngutusin untuk nutup sumur itu, untuk dibongkar gitu ya. Jadi area sekitar sumur itu dibongkar juga. Dan pas dibongkar itu mereka nemuin sesuatu di galian tanahnya. Mereka nemuin sebuah bungkusan warna putih yang sepertinya tuh kain kafan ya. Dan pas dibuka ternyata itu isinya rambut, kuku, celana dalam, beberapa kertas yang ada tulisan-tulisan Arabnya, sama fotonya Tante Rina, adiknya ibunya si Melanie. Wah, di situ udah bilang, mereka udah mikir, wah nah, ada yang nggak beres nih, ada yang nggak bener nih. Di situ juga di rumah itu sering terjadi hal-hal yang lebih nggak masuk akal lagi, karena malam-malam suatu waktu ya, Melanie lagi main berdua sama ibunya di ruang tengah. Terus Melanie tiba-tiba ngeliat ke satu titik. Ibunya tanya, Melanie kamu lihat apa? Melanie bilang, itu ada ibu-ibu lagi mainin sepeda aku. Jadi dia nunjuk ke satu titik yang di situ ada sepedanya dia, sepeda roda 2 yang lagi tiduran. Tiba-tiba pas ibunya ngeliat noleh ke sepeda itu juga, sepedanya itu tiba-tiba berdiri dan jalan sendiri kayak ada yang kayu. Otomatis lah ibunya langsung teriak panik, gendong Melanie masuk ke kamar nyamperin suaminya. Dan hal-hal kayak gitu banyak banget kejadian. Sampai akhirnya mereka udah mikir, ini udah jelas ini santetnya masih jalan dan gak beres. Akhirnya mereka nyamperin orang pinter lagi, dan lagi-lagi orang pinternya tuh ngomong kalau santet ini terlalu kuat untuk bisa kita taklukkan. Yang bisa kalian lakuin adalah jaga Melanie baik-baik, jaga keluarga kalian baik-baik. Semoga hal-hal buruk masih bisa terhindar. Tapi kalau untuk melepas santet ini udah terlalu panjang, udah bertahun-tahun jalannya, dan makhluknya juga kuat banget. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sebenarnya ceritanya cuma sampai situ aja nih teman-teman, karena nggak lama dari situ kampung tempat Melanie dan keluarganya itu tinggal itu ternyata mungkin kayak tanah hak guna bangunan gitu ya, karena akhirnya itu tuh kayak diratain gitu sama pemerintah untuk dijadikan fasilitas umum apa gitu, gue juga kurang tahu. Dan akhirnya mereka harus pindah rumah. Saat mereka pindah rumah ya semuanya mulai tentram, mulai adem ayem. Cuman ya keluarga mereka keadaannya masih kacau gitu. Si tantenya Melanie yang paling gede, si tante Tuti, masih sama suaminya dan masih sering berantem sampai detik ini. Terus tantenya Melanie, si tante Rina yang paling kecil itu juga masih berkeluarga sama si keluarga itu tuh. Nah di sini mereka udah mulai ngambil kesimpulan kalau santet ini semuanya itu berasal dari mereka, si keluarga yang di sebelah kanan itu, karena udah ditemuin barang bukti bungkusan media santet yang ditanam di bawah rumah sebelah kanan itu. Mungkin mereka nanam itu sebelum mereka akhirnya keluar sebagai alat untuk balas dendam atau sejenisnya karena sakit hati. Nah sampai detik ini hal itu masih berlangsung ya, kayak yang gue bilang tadi. Sebenarnya ibunya Melanie itu masih berhubungan baik sama adik-adik ceweknya. Cuman ya ibunya Melanie nggak mau berhubungan atau ada apapun berurusan sama si Tono ini, suaminya si Tante Rina, karena dia udah tahu pelakunya adalah keluarganya Tono. Ya gitu aja sih sebenarnya ceritanya teman-teman. Nggak ada penampakan yang horor-horor atau yang gimana. Cuman kejadian ini tuh menarik banget, mistis banget. Terutama ini terjadi di kota ya, masih di Jakarta. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Kita doain aja bareng-bareng, semoga Melanie sama keluarganya dilindungin ya. Dan semoga lama-kelamaan efek dari
sihir ini, dari santet ini semakin lama semakin memudar, semakin menghilang, dan mungkin suatu saat nanti akan ada masanya di mana mereka bisa kumpul bareng-bareng lagi sebagai satu keluarga yang utuh, tentram, ayem, keluarga Betawi yang suka ngobrol malam-malam gitu sampai larut. Gitu aja ceritanya teman-teman. Kalau kalian punya cerita-cerita sejenis tentang santet-santet juga atau tentang apapun deh yang berhubungan sama hal-hal mistis, langsung aja kirim ke emailnya Suamalam di suamalam.horror r-nya 2 @gmail.com. Jangan lupa follow Instagramnya Suamalam sama TikToknya Suamalam juga, karena banyak konten-konten menarik di sana. Tontonin juga YouTube shortnya Suamalam yang bakal ada konten baru tiap hari. Jangan ketinggalan cerita horor setiap malam Jumat dan segmen gaib 2 kali sebulan. Pokoknya pantengin aja Instagram gua sama Instagramnya Suamalam untuk info-info kapan tayangnya ya teman-teman. So I guess ini udah cukup panjang. Kita tutup video kali ini and I'll see you guys in the next story.